Saudara, hiduplah dengan keyakinan yang kokoh. Yang menjadi tema untuk sore hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Hiduplah dengan keyakinan yang kokoh. Roma 1 ayat 16a, firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara, kenapa kita perlu mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, di dalam firman Tuhan? Karena kita tahu hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya firman yang Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah kita. Hanya firman Tuhan yang bisa menyembuhkan segala aspek kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa Allah bukan manusia. Manusia berjanji bisa meleset. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah meleset. Tuhan kalau berjanji, dia pasti tepati. Saudara, kita percaya bahwa kekristenan itu harus punya keyakinan yang kokoh. Kekristenan harus punya keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan. Saudara, ini adalah modal kekristenan kita. Kalau kekristenan kita tidak punya modal ini, saudara, maka hidup kekristenan kita sia-sia. Karena kekristenan harus mempunyai keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan. Saudara, kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan. Nggak bisa. Kita mesti punya keyakinan. Kalau hari ini kita menabur dan mencucurkan air mata, esok kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Itu satu keyakinan. Gak mungkin kita dibiarkan mencucurkan air mata terus-menerus. Mungkin saudara sudah mempraktekkan firman Tuhan. Mungkin saudara sudah hidup di dalam doa. Tetapi di dalam gelombang kehidupan kita, mungkin terjadi badai dalam rumah tangga. Sakit penyakit, kesulitan ekonomi yang menghadang, kesesakan, tantangan yang kadang kita tidak mengerti. Kita diperhadapkan kepada jalan buntu yang membuat kita putus asa. Dan sepertinya nggak ada jalan keluar. Saudara ingat, hanya firman Tuhan yang dapat mengalahkan semuanya. Setiap perintangan kita, kesulitan, kesesakan, tantangan apapun, firman Tuhan mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yaitu saudara dan saya. Dan membawa kita kepada sukacita yang kekal. Saudara ingat, setiap mukjizat yang terjadi di Alkitab itu dimulai atau startnya dari sebuah problem. Jadi jangan takut kalau ada problem. Karena di situ kita akan melihat mukjizat apabila kita percaya. Saudara, karena orang yang berani memegang firman Tuhan, hidup sesuai aturan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, maka dia akan mengalami perkara-perkara yang besar. Saudara, salah satu contoh firman yang harus menjadi modal dalam kehidupan kita. Salah satunya, saudara, yaitu Roma 9 ayat 6a yang berkata, firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara, jadikan ini modal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa firman Tuhan ini tidak mungkin gagal. Kalau kita sebagai orang percaya nggak punya keyakinan modal ini, saudara, kita rugi besar. Walaupun kita ikut doa fajar, kita ikut doa malam, doa puasa, tapi kita tidak mempunyai keyakinan ini, firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara, ini modal orang percaya, maka semuanya itu adalah sia-sia. Karena firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah difirmankannya
akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, peganglah firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu bukan cuma logos, tapi rema dalam hidupmu. Carilah firman, dengarkan firman, percaya firman, ucapkan firman. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji firman-Nya di dalam hidup kita. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Umatku, saudara, siapa umatku? Orang percaya. Banyak orang percaya yang tidak berpengetahuan, tidak tahu firman, sehingga akhirnya binasa. Anak-anak Tuhan bisa jatuh, bisa putus asa, bisa hidup dalam kegelapan, bisa binasa. Karena apa? Karena tidak mengenal firman. Firman ini tidak menjadi modal dalam kehidupannya. Masalah, tantangan, dan segala perkara boleh terjadi, mewarnai hidup kita. Namun selama kita pegang pada firman Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, bertahan sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ayo praktekkan. Yang sakit katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Yang ada persoalan, percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar. Percaya bahwa persoalanku tidak akan melebihi kekuatanku. Rumah tangga yang hancur berantakan, percaya Tuhan akan pulihkan. Saudara, bagaimana supaya kita bisa mempunyai keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan? Yang pertama, kita harus melekat pada Tuhan. Karena orang yang melekat pada Tuhan, dia pasti mendengar suara Tuhan. Dan pasti imannya kuat menghadapi segala tantangan. Dia akan menguatkan iman percaya pada Tuhan di dalam setiap masalah. Orang yang melekat pada Tuhan pasti mendengar suara Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan akan selalu mendengar suara Tuhan. Dan iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan, saudara, maka kita nggak akan punya timbul keyakinan yang kokoh ini. Contohnya Daud, seorang yang melekat pada Tuhan. Satu kali dia menghadapi persoalan yang besar dalam 1 Samuel 30 ayat 1-6. Menghadapi kota Siklag terbakar. Dia melihat istri, ya, anak-anak mereka, dan mereka juga orang istri-istri mereka, anak-anak mereka, istri Daud ditawan, saudara. Rakyat mau melempari Daud dengan batu. Daud sangat dalam posisi terjepit. Saudara, sampai menangislah Daud bersama-sama rakyatnya dengan suara nyaring sampai nggak bisa nangis lagi. Pernah ada di sini yang nangis terus nggak bisa nangis lagi. Saudara, kenapa? Karena sudah nggak ada jalan keluar, saudara. Nggak ada jalan keluar. Kita kalau sudah nggak ada jalan keluar, saudara, kita bisa cuma nangis, saudara. Nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena beratnya persoalan, nangis sampai nggak bisa nangis lagi. Tapi bagaimana sikap Daud pada waktu itu? Daud tidak minta mati, Daud tidak membalas untuk menyerang, Daud tidak membenarkan dirinya, tapi dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Bawa sini efod itu kepadaku. Efod itu pakaian. Pakaian imam. Fungsinya untuk apa? Pada waktu mereka imam-imam mencari kehendak Tuhan. Ketika imam-imam bertanya pada Tuhan, dia harus pakai efod. Daud memilih tanya sama Tuhan apa yang dilakukan. Karena Daud percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Akhirnya Daud mengalami kemenangan besar. Semua yang hilang, semua yang ditawan, semua yang dirampas, dikembalikan dari yang kecil sampai yang besar. Dibawa Daud kembali. Bagaimana kita dapat menguatkan iman percaya kepada Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita harus mengingat percaya firman-Nya. Masukkan firman Tuhan itu dalam hatimu, di dalam roh jiwamu.
Ingat firman Tuhan. Saudara, saya di dalam pergumulan dengan Tuhan, di dalam masalah pribadi dengan Tuhan, setiap kali saya berdoa, kalau Tuhan berbicara sesuatu, saya kasih tanggal. Dan saya jadikan itu rema, saudara. Ketika saya membaca sekarang semua isi Alkitab saya penuh dengan coretan, tidak ada satu ayat yang saya catat yang menjadi rema dari Tuhan yang tidak digenapi. Semua digenapi di dalam hidup saya. Saudara, 1 Korintus ayat 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 13 contohnya. Bahwa pencobaan yang kita alami percobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Percayai itu. Ketika kita mengalami percobaan, ingat bahwa ini percobaan tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi pasti ada jalan keluarnya. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di dekat kita. Ada malaikat Tuhan yang menjaga kita supaya kita tidak terantuk dan jatuh. Ada malaikat Tuhan yang menyertai kita sehingga 1.000 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu. Tapi itu tidak akan menimpamu. Percayai janji Tuhan ini. Engkau akan diberikan panjang umur. Percayai janji Tuhan ini. Di dalam Mazmur 91. Saudara, ingat waktu Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api. Ingat waktu Daniel masuk gua singa. Saudara, tapi apa? Mereka semua lolos. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, sekalipun itu jalan yang berbahaya, sekalipun itu jalan buntu, sekalipun itu tidak ada jalan keluar, tapi kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada jalan keluarnya. Saudara ingat Yeremia 29 ayat 11 bahwa dia mengatakan kita hidup tidak punya rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan tidak memberi masa depan yang jelek. Tuhan tidak memberi masa depan yang bangkrut. Tuhan tidak memberi masa depan yang penyakitan, saudara. Banyak anak Tuhan yang masih percaya akan nasib dan takdir. Oh, ini sudah nasib saya. Ini sudah takdir saya bahwa rumah tangga saya berantakan. Ini sudah nasib saya ditinggal suami saya. Ini sudah nasib saya bangkrut, saudara. Sehingga akhirnya apa? Mereka angkat tangan, nerimo, tidak berjuang lagi di dalam doa dan iman. Saat katakan dalam Tuhan, tidak ada nasib dan takdir. Saudara, sekali lagi saya katakan, di dalam Tuhan tidak ada nasib dan takdir. Allah tidak punya rencana kecelakaan. Iblislah yang mempunyai rancangan yang jelek dalam hidup kita. Dia mencuri, membunuh, membinasakan kita. Jangan memberi kesempatan pada iblis untuk berbicara di dalam hati kita. Kalau Allah datang, dia akan memberikan hidup dan kelimpahan. Masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tidak punya rencana kecelakaan. Percayai itu. Allah sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saudara, kalau kita tidak mempunyai keyakinan ini, kita akan berusaha bangkit dengan kekuatan sendiri. Dan akhirnya kita jatuh. Kita bangkit lagi dengan kekuatan sendiri. Kita jatuh lagi, dan akhirnya jatuh. Jatuh beneran. Yang kedua, bagaimana supaya kita mempunyai keyakinan yang kuat? Yaitu lewat berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Karena melalui doa, saudara, ada mujizat. Kita lihat Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Rumah tangga Kristen yang beribadah di Silo bertahun-tahun. Yang mengerti hukum Allah, tapi punya problem, saudara. Punya masalah. Hana ini mandul, tidak bisa punya anak. Sampai suaminya menikah lagi dengan Elkana dan mempunyai beberapa anak. Bertahun-tahun madunya ini, Penina, menyakiti hatinya. Kehidupan rumah tangga Elkana hancur. Anggur perkawinannya habis.
Ini berjalan bertahun-tahun. Alkitab tidak catat berapa tahun, tapi bertahun-tahun. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Tetapi Hana seorang melekat pada Tuhan. Mengerti, tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu kali di tengah persoalan ini tidak ada harapan. Hana datang pada Tuhan. Dengan hati pedih, hati hancur, menangis terseduh-seduh. Hana berani minta sesuatu yang tidak mungkin. Sebagai wanita yang mandul, nggak mungkin bisa punya anak. Tetapi dia bisa berani minta sama Tuhan. Yaitu minta seorang anak. Dan dia bernasar. Perlu kita ketahui bahwa orang yang datang pada Tuhan sekali-kali tidak akan dipermalukan. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Lahirlah Samuel. Rumah tangganya dipulihkan sampai Hana mempunyai 5 anak. Dari seorang yang mandul rahimnya. Siapa Hana, saudara? Dia seorang ibu rumah tangga biasa. Saudara, ibu rumah tangga biasa yang melekat pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang disakiti hatinya, yang percaya pada janji Tuhan. Saudara, orang yang beribadah di Silo, yang percaya akan firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Hana berdoa, firman Tuhan mengatakan mata Tuhan tertuju pada Hana. Percayalah saudara, kalau kita berdoa, mata Tuhan tertuju pada kita. Percayalah waktu kita dalam kesesakan, mata Tuhan tertuju pada kita. Percayalah waktu kita berlinang air mata, hancur hati, mata Tuhan tertuju pada kita. Dan air mata kita ditampung di kirbatnya. Dan dari air mata Tuhan, Tuhan jadikan satu permata yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, doa itu napas hidup orang percaya. Doa itu menjadi saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu saat kita bercakap-cakap, ada satu hubungan intim kita dengan Tuhan. Doa itu akses menuju ketidakmungkinan. Namun kita harus percaya ketekunan dan keyakinan teguh akan kuasa doa. Terkadang kita ingin melihat mukjizat. Terkadang kita ingin melihat mukjizat, namun kita tidak mau bertekun dan bersungguh-sungguh dalam doa. Selama kita tidak punya ketekunan, keyakinan teguh, maka Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi, saudara, kalau kita sungguh-sungguh bertekun, pasti kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, percayai bahwa Allahku adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa. Ayat-ayat ini saudara masukkan dalam hati saudara. Waktu saudara dalam kesesakan, keluar ayat-ayat ini yang menjadi rema dalam kehidupan saudara. Kita lihat Hizkia yang sudah diputuskan untuk mati. Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh doanya merubah keputusan Tuhan. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berdoa. Dalam doa syaratnya bukan satu kata-kata yang indah. Syaratnya bukan kata-kata yang muluk-muluk, bukan kata-kata yang memukau. Syaratnya cuma doa orang benar. Apabila yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi datang dengan hati yang sudah dibenarkan. Minta dengan penuh keyakinan. Sadar akan kuasa Allah, maka akan berlaku firman Tuhan. Cari mendapat, minta kamu akan diberi, ketok pintu akan dibukakan. Ini akan terjadi saudara. Mungkin air mata saudara boleh mengalir, hati saudara boleh hancur. Tapi biarlah kita tetap percaya, pandang Tuhan. Karena disitulah letak jawaban kita. Disitulah letak pertolongan kita. Mungkin saudara katakan, aduh masalah saya ini sudah banyak 1001 macam masalah. Suami saya kejam, suami saya keras, egois, selingkuh, ekonomi pas-pasan, hutang menumpuk, anak saya pemberontak, rumah masih kontrakan,
mertua jahat, menjengkelkan, rumah tangga berantakan, sakit nggak sembuh-sembuh, 1001 macam masalah. Tapi jawabannya cuma satu, berdoalah. Kenapa banyak orang gugur berdoa? Capek, merasa lama doanya tidak dijawab. Sampai kapan saya harus berdoa? Ada orang tanya, Bu Jim, sampai kapan saya harus berdoa? Saudara, mungkin saya sudah berdoa 3 bulan. Saya sudah berdoa 3 tahun. Saya sudah berdoa 5 tahun. Sampai kapan saya harus berdoa? Saya sudah capek. Sampai, saudara, saya katakan, engkau berdoa sampai engkau melihat mujizat kemenangan. Seringkali saya katakan, kenapa? Perjalanan doa kita bukanlah diakhiri dengan air mata. Perjalanan doa kita bukan diakhiri dengan kekecewaan, bukan diakhiri dengan putus asa, bukan diakhiri dengan sakit hati, bukan diakhiri dengan dipermalukan, tapi akhir perjalanan doamu adalah mujizat dan kemenangan. Percayai itu, saudara. Hari-hari ini kita mendengar banyak orang kaya jatuh. Kita mendengar banyak orang pintar bisa gagal. Banyak orang terkenal akhirnya dipermalukan masuk penjara. Tetapi hari ini saya tekankan firman Allah berkata, orang yang berseru dan berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Pegang ini ayat, dengar baik-baik. Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Tuhan menjawab lebih dari yang kita minta. Tuhan memberi lebih daripada yang kita bayangkan dengan waktunya dan caranya. Kenapa? Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan bisa lakukan itu? Karena Dia adalah Allah yang hidup. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mempunyai keyakinan yang kokoh pada firman Tuhan? Kita harus menghadapi semua melalui iman. Lihat contohnya keluarga Abraham dan Sarah. Tuhan menjanjikan bapak segala bangsa. Abraham umurnya 99 tahun. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 17. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Ditulis jelas pada waktu itu umurnya 99 tahun. Kenapa ayat ini sampai ditulis? Karena ayat ini menunjukkan umur itu tidak mungkin dia mempunyai anak. Justru ditulis di Alkitab pada di bawah jelas 99 tahun. Suatu umur yang tidak mungkin terjadi punya anak. Tapi justru di umur itu Tuhan menampakkan diri dan mengadakan satu perjanjian. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Bayangkan umurnya 99 tahun. Ini satu perjanjian yang luar biasa. Ini perjanjian yang dahsyat dan besar, secara manusia tidak mungkin terjadi. Tetapi perjanjian yang dahsyat dan luar biasa yang tidak mungkin hanya Allah yang bisa lakukan. Saudara ingat, perjanjian Allah tidak pernah melihat keadaan kita. Tidak pernah melihat kalau Allah berjanji kepada Abraham. Tidak melihat keadaan Abraham umurnya 99. Tidak. Jadi saudara, perjanjian Allah tidak pernah melihat keadaan kita. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, apapun masalah saudara, Allah tidak melihat. Karena Allah yang berjanji itu El Shaddai, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kemahakuasaan Allah tidak bisa ditembus oleh apapun. Saudara, kalau hari ini keterbatasanmu, ketidakmampuanmu, persoalanmu yang tidak bisa diselesaikan, keputusasaanmu, masalahmu yang besar, penyakitmu yang tidak disembuhkan, kesehatanmu yang tidak baik, rumah tanggamu yang hancur, keterpurukanmu, hutangmu, percayalah. Saudara, perhadapkan kepada Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil.
Apa yang dialami Abraham, saudara, bahwa akhirnya meskipun ditunggu-tunggu, rahim Sarah sudah tertutup, tubuhnya sudah lemah. Tetapi sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap percaya dan berharap. Saudara, dan ini dikatakan bahwa Abraham pegang janji Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada kontradiksi yang kuat antara iman dan kenyataan. Kadang-kadang kita itu lebih percaya kenyataan. Usia sudah 100 tahun kenyataannya. Kandungannya sudah tertutup kenyataannya. Tapi Tuhan mengatakan, kamu punya anak. Saudara, jangan pegang kenyataan. Hidup kita adalah hidup oleh iman, bukan dari kenyataan. Saudara, keadaan kita boleh jelek, keadaan kita boleh tidak baik. Persoalan kita seperti gunung yang sukar didaki. Tapi ayo kita datang pada Tuhan. Yang semuanya tidak bisa selesaikan. Kita datang pada Tuhan, percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pegang kenyataan yang kau lihat, tapi pegang janji Tuhan. Maka kita akan melihat dengan takjub bagaimana kuasa Allah melakukan perkara-perkara yang besar. Iman itu harus kita perkatakan. Mujizat itu ada di dalam mulut kita. Firman Tuhan mengatakan, karena itu aku berkata, apa saja yang kamu minta doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, jangan takut apa yang terjadi dalam hidupmu. Percaya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, khususnya pagi hari ini yang mengikuti doa pagi ini. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kita mau bersama-sama menghadapkan ini di hadapan Tuhan. Kepada El Shaddai Allah Maha Kuasa. Dan kami percaya kemahakuasaan Allah. Tidak melihat keadaan kita. Tidak melihat masalah kita. Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sakit disembuhkan. Rumah tangga yang hancur dipulihkan. Ekonomi yang berantakan Tuhan pulihkan. Apapun masalah saudara. Mungkin saudara belum punya anak. Saat ini berdoa, percaya Tuhan sanggup memberikan anak. Apapun menjadi masalah. Mungkin kau sudah berdoa. Sudah 1 tahun kok belum dijawab. 2 tahun kok belum dijawab. 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun kok belum dijawab. Percaya. Tunggu janji Tuhan. Percaya janji Tuhan. Bahwa doamu tidak akan diakhiri dengan putus asa dan dipermalukan. Tapi doamu akan diakhiri dengan kemenangan dan kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.